Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan lanjutkan proses pembuatan aplikasi persiapan ujian UKK. Oke, yang akan kita buat kali ini yaitu tentang create data class atau istilahnya create, read, update, dan delete untuk membuat, membaca, mengupdate, dan mendelete. Istilahnya kita akan memanipulasi data kelas. Namun yang akan kita lakukan itu lewat aplikasi kita. Di sini saya udah mengaktifkan XAMPP saya, web servernya. Kita lihat dulu hasil yang kemarin udah kita buat. Kemarin kita udah buat sampai sini, terus kita udah bikin tambah kelas. Nah, yang akan kita lakukan adalah untuk menjalankan data ini. Sebelumnya kita buka dulu database. Kita lihat dulu di database. Oke, ini udah ada data yang sudah saya tadi pakai. Nah, coba kita lihat di strukturnya. Nah, ini data kelas itu membutuhkan nama kelas, kompetensi keahlian, dan ID kelas. Nah, di sini kita udah buat form nama kelas dan nama jurusan. Nah, nama jurusan ini itu adalah kompetensi keahlian. Nah, untuk ID kelas, kenapa di sini tidak dibikin ID kelas? Karena kalau ID kelas ini dia udah auto increment. Artinya untuk ID kelas biar sistem sendiri yang menentukan. Oke, tanpa berlama-lama kita buka Visual Studio Code-nya. Ini tambah kelas ya, di tambah kelas. Nah, di sini. Namun sebelumnya, pertama-tama kita harus sambungkan dulu ke koneksinya. Di sini kita waktu pertama udah bikin koneksi. Nah, tinggal kita sambungkan di mana? Di sini aja, di atas, paling atas, ke indeks. Di sini. Saya tutup dulu. Nah, ke indeks, di paling atas buka tag PHP. Include. Kita pergi ke halaman ke folder config maksud saya. Terus di sini ada koneksi.php. Nah, udah. Oke, save. Close lagi. Yang koneksinya di close, yang stylenya juga, yang kelas sama di close, tinggal yang tanpa kelas. Nah, sebelum kita pembuatan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, nah di sini kita wajib menentukan action dan metodenya. Nah, untuk action saya kosongkan karena akan kita proses di file ini juga. Kalau misalkan teman-teman mau buat file yang berbeda, itu silahkan. Metodenya saya akan menggunakan metode post supaya datanya tidak muncul di sini di URL. Nah, terus tiap elemen ini, inputan ini wajib dikasih nama. Nah, ini ada nama sama jurusan. Oke. Langsung aja buka tag PHP. Kalian. Kita cek dulu ya, apakah tombol simpan sudah ditekan. Nah,
kita kasih name dulu di sini di button ini, dia untuk tombol kita kasih name, kasih nama, namenya simpan. Oke. If I set $_post simpan. Kita cek apakah tombol simpan udah ditekan atau belum. Jika udah ditekan, kita tampung setiap inputan yang ada yang kita inputkan di dalam form ini ya. Oke. Yang pertama kita buat variabel nama, selanjutnya HTML. Ini fungsinya supaya menghindari XS atau membajakan aplikasi kita. Terus $_post nama. Nah, ini untuk ini ada $nama. $nama ini bebas ya. Teman-teman bebas mau kasih nama apa, yang penting menghafalnya. Nah, untuk yang ini $post, variabel post nama itu diambil dari sini. Dari name yang tag ini. Ini kan tagnya name, name-nya nama. Jadi di sini kita panggil nama. Selanjutnya kopikan aja yang ini. Selanjutnya jurusan. Ini sama jurusan. Nah, kalau misalkan di sininya mau jur, name-nya jur, berarti di sininya juga sama name-nya jur. Terus kalau yang ini, nah kalau yang ini itu nanti yang akan kita masukkan ke database-nya itu menggunakan yang ini ya, biar mudah. Nah, selanjutnya $variabel simpan sama dengan, nah untuk memasukkan, kalau ini udah ditampung, tinggal kita proses masukkan ke dalam database ini. Contohnya mysqli_, ini dulu, tampung setiap inputan. Terus masukkan ke dalam database mysqli_query titik koma. Nah, untuk memasukkan data ke dalam database itu kita perlu dua parameter ya. Parameter pertama koneksi, lalu parameter kedua query-nya apa. Nah, selanjutnya pertama variabelnya kita lihat dulu. Di sini kita udah bikin folder koneksi. Nah, folder koneksi itu kita simpan ke dalam variabel koneksi. Berarti di sini ditambah kelas variabel koneksi. Selanjutnya query-nya apa? Untuk query-nya itu biar teman-teman nggak ini aja. Coba ke sini ke tabel kelas. Ini hapus aja semuanya. Delete dulu ya. Biar benar-benar kosong. Ke insert, coba. Namanya misalkan X RPL go. Nah, muncul, kopikan aja dulu yang ini. Copy. Nah, berarti ini query yang harus kita simpan.
tanda kutip 2 ya, Ctrl V, ini hapus, ini dihapus aja. Nah, hanya segini. Insert into kelas ini nama tabel yang akan kita input, karena nama tabelnya tabel kelas sini, otomatis di sini kelas. Selanjutnya, nah urutannya harus sama. Pertama, browse, udah ada ya yang barusan kita masukkan. Strukturnya itu ID, nama, kompetensi keahlian. Untuk ID, karena dia auto increment, kasih kutip kosong. Untuk nama itu diambil dari variabel nama. Selanjutnya untuk jurusan sama variabel jurusan. Ctrl S, di save ya, save. Oke, kita coba apakah udah berhasil. Ini datanya hanya satu ya, coba refresh. Selanjutnya kita coba X RPL, jangan RPL, TKJ, jurusannya TKJ, simpan. Nggak terjadi. Coba buka di database, di browse. Nah, udah muncul. Tinggal ya, cuman masalahnya kita coba beri pesan. Jika dolar simpan, artinya jika dolar simpan berhasil, tampilkan data berhasil disimpan, supaya kita tahu apakah berhasil atau tidak. Terus jika tidak berhasil, data gagal, save. Nih kita coba masukkan lagi. Nah, masalahnya, problemnya sekarang ini data udah berhasil disimpan, terlihat. Nah, coba masukkan. Nah, data berhasil disimpan. Itu ada data yang kosong. Oke. Sekarang kita, supaya si user itu wajib menginputkan nama kelas dan nama jurusan, biar lebih gampang. Nah, di HTML itu ada yang namanya require, artinya data di sini nggak boleh kosong. Oke, save. Coba. Nah, karena kosong, artinya please fill out this field. Jadi di sini harus kita inputkan. Oke, kita hapus dulu data kosongnya. Lihat. Yes. Nah, tapi untuk pesannya itu jangan seperti ini. Kita kasih JavaScript aja sedikit. Ya. Hapus. Kita gunakan alert.
data berhasil disimpan. Nah, jika udah berhasil, kita redirect di dokumen location ref. Nah, kita munculkan. Jika udah berhasil, kita kembalikan ke sini, kelas, artinya sini ya, menu kelas, refnya isi di sini. Oke. Terus kalau gagal, kopikan aja yang ini, ganti data gagal disimpan. Tapi untuk kalau gagal ini jangan dikembalikan ke halaman data kelas. Oke, kita coba refresh, tambah misalkan multimedia, simpan, data berhasil disimpan. Oke, kembali ke sini, refresh, muncul ada data kosong, kehapus. Oke, itu untuk yang create, mudah kan? Jadi kalau yang create itu intinya di sini. Pertama, kita tampung dulu setiap inputan yang kita buat di sini. Ya. Nih. Nama, jurusan. Nah, yang paling pokok ini insert into, ini nama tabel. Nama tabelnya apa? Selanjutnya ini ada 3, 1 2 3. Artinya di strukturnya itu kan ada 3. Ada ID kelas, ada nama kelas, ada kompetensi keahlian. Baik, jadi yang kosong ini karena auto increment, ini untuk ID kelas. Terus untuk yang variabel nama ini akan masuk ke nama, yang jurusan akan masuk ke jurusan. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat read ya. Karena ini udah kita close, yang koneksi juga di close. Sekarang kita edit dulu di halaman kelas. Nah, sini. Ini ya. Ini kita hapus. Sekarang kita panggil database-nya. Hapus, sisakan tinggal yang atasnya doang. Nah, sekarang kita isi data tabelnya itu sesuai dengan yang ada di dalam database ini. Caranya gimana? Nah, sini kita buka tag PHP. Dolar kelas sama dengan CLI underscore query. Ini sama ya, memerlukan 2 parameter. Yang pertama parameter koneksinya apa, kita tadi dolar koneksi. Selanjutnya, nah kalau untuk read itu di sini. Nah, ini select bintang from, kita kopikan aja yang ini ya. Ctrl+P, select bintang from class, artinya ambil bintang ini semua data yang ada di dalam tabel kelas. Oke, coba nggak terjadi, kita lihat apakah berhasil. Di padam dulu variabel kelas. Nah, MySQL Research ada 5 kolom katanya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ya. Oh, ini ada 4. Oke.
Udah berhasil, tinggal kita tampilkan ke dalam TD1 nomor. Nah, ini masih kosong, tinggal kita isi. Namun sebelum itu kita lakukan dulu perulangan dengan while ya. While dollar data sama dengan mysql underscore fetch array dari mana? Dari dollar kelas. Kita rubah dulu parameter ini ke dalam bentuk JSON atau string. Kalau udah, kita while tutupnya pindahkan aja ke bawah. Buka lagi tag PHP. Nah, ini ya. Kurawal tutup ini dia sebungkus gitu. Kalau kita refresh, nah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom, 4 row ya, 1, 2, 3, 4. Tinggal kita isi satu persatu. Caranya PHP echo dollar data ngambil dari sini, karena di sini kita buat dulu query kelas. Selanjutnya untuk kelas itu dimasukkan lagi ke dalam variabel data. Tutup dulu. Kurung siku buka, kurung siku tutup, kurung kutip, nama yang akan kita kasih. Misalkan ini kita akan tampilkan nama kelas, nama kelas. Oke, sesuai. Nah, untuk ini nama kelas ini diambil dari sini, dari struktur ini. Nah, dari sini penulisannya harus sama. Kalau misalkan ini nama underscore kelas, tapi misalkan di sini tidak pakai underscore, pakainya spasi, yang terjadi adalah nggak bakal tampil karena nggak menemukan yang pas. Kembalikan lagi. Nah, karena ini PHP echo itu bisa diganti dengan sama dengan, artinya kalau begini itu sama PHP echo. Kopikan segini aja, di copy, paste. Jurusan itu apa ini? Kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian. RPL, TKJ, TKJ multimedia. RPL, TKJ, TKJ multimedia. Nah, selanjutnya ini untuk kita akan buat link. Hapus dulu, hapus. Oke, tapi belum diisi ya. Tinggal yang nomor. Nah, yang nomor ini apakah kita menggunakan yang ID class? Nah, kalau menggunakan yang ID class itu kita lihat 15, 16, 17, 21. Tidak berurutan. Nah, untuk yang nomor kita buat di atas ini aja. Kita buat variabel baru namanya nomor sama dengan 1. Nah, di sini PHP echo
variabel nomor artinya akan terus bertambah selama ada data. Kalau ada data baru dia akan bertambah. Nah, otomatis. Kita coba lagi tambah data 1 2 3 4. Apakah berhasil? Nah, datanya udah jadi 5. Tinggal kita aktifkan yang hapus ini. Nah, yang hapus kita buat lagi menu lagi sama dengan hapus kelas. Terus dan kita lemparkan ID-nya, variabel ID sama dengan ambil dari data ID. Kita lihat, kopikan aja yang ini, segini ya, copy, simpan di sini. ID artinya ID kelasnya akan kita lempar. Nggak terjadi apa-apa, tapi coba kita lihat. Nah, yang ini yang kelas 10 RPL ID kelasnya 15. Refresh, sorot, lihat di sebelah sini ya, itu di terakhirnya. Nah, ada terakhir ID 15. Kalau yang ini 16, 21, 22 udah sesuai dengan yang ada di sini. Kalau kita klik masih kosong karena kita belum bikin untuk hapus kelas. Nah, untuk hapus kelas kembali lagi ke indeks, kita bikin kelas, tambah kelas, memanggil hapus kelas, cache lagi, apa tadi, hapus kelas, ke halaman, push break. Terus di halaman kita bikin lagi file baru namanya push underscore class dot php. Bentar. Masih kosong. Nah, untuk hapus kelas ini sebenarnya sebaris juga bisa, tapi kita buat dulu variabel ID sama dengan $get ID. Nah, get ID ini diambil dari sini. Nah, dari ID yang ini kan ID. Kalau misalkan di sininya kode, berarti di sininya juga kode gitu, menyesuaikan. Lanjut kita buat variabel hapus sama dengan $koneksi. Nah, biar nggak salah kita contek lagi aja dari sini. Misalkan kita hapus data yang terakhir. Ini salah delete. Nah, ini ada delete from class. Oke. Oh maaf, kita belum buka tag PHP. Buat dulu tag PHP. Ini delete from class.
Nah sebenarnya segini udah, nah, segini juga udah bisa, cuman kalau misalkan nggak pakai ini, itu semua data bakal terhapus. Kita bakalan where ID kelas kutip-kutip dolar ID. Artinya delete from kelas, hapus data yang ada di tabel kelas, where ID kelas yang ID kelasnya sama dengan yang di sini. Artinya kalau di sini berapa ID ini? Kita lihat ID-nya 22. Berarti hapus data yang memiliki 22. Ini 21 ya, karena tadi di sini udah terhapus yang 22. Hapus data yang memiliki ID kelas 21. Yang mana? Yang ini, yang multimedia. Kita buat lagi biar mudah, kita kopikan aja dari yang tambah. Nah ini, Ctrl C, hapus, copy, ininya rubah. Jika dolar hapus, Ctrl S, kita refresh, data berhasil dihapus. Nah udah, coba hapus yang paling atas. Oke. Nah tuh teman-teman, udah berapa? Udah 32 menit. Oke, terakhir ya, untuk yang create udah, read udah, up, delete udah, tinggal yang update. Nah tapi di sini kita kasih dulu, nah di kelas itu kita kasih dulu di sini di ref terakhir on klik sama dengan return on film. Kita kasih dulu pesan yakin. Nah kalau mau di custom itu terserah ya, misalkan apakah data ini akan dihapus, ini bebas. Kalau oke berarti akan dihapus, tapi kalau cancel tidak terjadi apa-apa. Tuh. Nah selanjutnya sini dulu, view biar sejajar. Hapus film. Yakin. Takutnya nggak yakin. Nah selanjutnya kita buat lagi ref baru untuk yang ubah. Ini kita copy aja dari sini. Copy, pergi ke sini. Untuk ininya hapus menjadi ubah. Lalu kita buat lagi manggil halaman ubah kelas. Kopikan aja yang ini.
Ini masih kosong. Untuk ubah kita kopikan aja dari yang tambah semuanya ya, biar enggak ini masuk ke ubah. Ininya jadi form ubah kelas. Tapi nah, untuk ubah kita masukkan dulu datanya di sini. Berarti buka dulu TKP. $ID dengan dolar kelas sama dengan where ID. Array dari variabel kelas. Kita lihat dulu udah berapa menit. 37. Tanggung ya. Nah, tinggal kita masukkan data. Oh, salah. Kita masukkan data yang kita pilih. Nah, yang belum bisa. Oh, ini 2. Ada yang salah. Kita masukkan ke sini ya data-datanya. Nah, di input ini kita kasih tambah lagi value php echo dolar data nama kelas. Ya, tinggal yang dikopikan aja yang value ini sini. Ini berarti kompetensi keahlian. Name-nya ubah menjadi ubah. Ininya juga ubah. Terus if cek apakah tombol ubah udah ditekan, jadi ubah jadi ubah. Ininya nggak ada yang berubah. Nah, tinggal query-nya itu ini udah muncul ya. Kita coba ubah dulu yang edit. Coba ubah. Go. Kopikan aja yang ininya. Copy. Ini yang dolar variabel ubahnya rubah. Insert intonya hapus. Update. Nama tabelnya apa? Kelas set. Lalu saya ke bawah.
nama kelas itu diisi sama variabel nama. Terus kompetensi kalian diisi sama variabel jurusan. Where yang ID kelas sama dengan variabel ID. Save. Ini ubah juga yang simpannya diubah, ini gagal diubah. Save. Coba kembali refresh, ubah ya, ubah jadi misalkan multimedia. Data berhasil diubah. Oke, data udah berhasil diubah. Oke, mungkin cukup sekian. Ini pertama kita udah bikin tambah kelas ya. Ini sintaknya. Terus kita juga udah bikin untuk menampilkan datanya, ngambil data dari database. Ini untuk hapus. Lalu kita juga udah melakukan ubah data. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.